Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizal Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Alright guys, seperti mana yang kita tahu, Persib Bandung telah pun menjuarai Liga 1 Indonesia untuk musim ini. Dan sebenarnya aku nak react kepada satu video daripada Bola Bung Binder. Aku suka dia punya perbahasan dia. Jadi kita nak dengar perbahasan daripada Bung Binder sendiri berkenaan dengan musim yang sempurna untuk Persib Bandung. Kalau kita lihat dari bertajuknya, bertajuk Persib Bandung Sempurna, Tyrone Best Player, Boyan Hodak Best Coach. Jadi kita nak lihat ataupun kita nak mendengar sendiri apa perbahasan atau ulasan daripada Bung Binder sendiri. Aku suka dia punya perbahasan ni kerana dia adalah pandit yang mempunyai pengalaman yang luas dalam sepak bola Indonesia sendiri guys. Jadi guys, tanpa kita buang masa, mari kita react kepada Bola Bung Binder. Okay guys, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Alright guys, kita kuat sikit. Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru malam hari ini, saya ingin membahas tentang Persib Bandung yang telah menyelesaikan musim mereka setelah dipastikan menjadi juara beberapa pekan yang lalu. Tapi yang menarik adalah Persib Bandung kembali menjadi juara musim ini dengan jumlah poin yang lebih banyak daripada musim lalu. Poin lebih banyak juga guys, dengan mencetak lebih sedikit gol, tapi lebih sedikit juga kebobolan. Bahkan Persib Bandung hanya kalah 3 kali teman-teman secara keseluruhan musim ini. Yaitu 1 kali di kandang sendiri melawan Dewa United, kemudian 2 kali away melawan Persebaya Surabaya dan juga Malut United. Bahkan jika saya tidak salah, Persib Bandung sempat tidak terkalahkan selama 18 pertandingan musim ini. 18 perlawanan. Sampai akhirnya kalah melawan Dewa United di kandang sendiri. Artinya apa dari semua fakta ini? Artinya jelas bahwa Persib Bandung layak menjadi juara dari Liga 1 musim ini. Karena pada saat juga Persib Bandung dilanda badai cedera, masih ada pemain-pemain lain yang diturunkan oleh Boyan Hodak yang memberikan kontribusi yang memang dibutuhkan oleh tim. Bahkan pemain yang musim lalu tidak membela Persib Bandung, yaitu Tyrone Del Pino, berhasil menjadi pencetak gol terbanyak bagi Persib. Dengan juga mencetak gol di pertandingan yang baru saja selesai melawan Persis Solo. Sehingga Tyrone Del Pino secara total telah mencetak 18 gol. Bagi seorang pemain yang baru saja merasakan satu musim bermain di Indonesia, tentu tidak mudah bagi Tyrone untuk bisa mencetak belasan, hampir puluhan gol. Tapi secara total dia mencetak 21 gol karena dia juga mencetak gol di pertandingan-pertandingan AFC Champions League 2. Berarti jelas Tyrone Del Pino adalah pemain terbaik dari Persib Bandung musim ini. Dan menurut hemat saya, seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, bahkan beberapa kali, bahwa seharusnya Tyrone Del Pino lah yang mendapatkan penghargaan pemain terbaik dari Liga 1 musim ini. Karena pemain ini bisa menjawab keraguan dari semua pihak. Apalagi dia kembali ke Persib Bandung setelah menjalani masa pinjaman di Thailand karena sebelumnya cedera. Tapi selain itu juga kita perlu pahami bahwa Persib Bandung bukanlah tim paling produktif di Liga 1 musim ini. Tapi tetap saja mereka bisa menjadi juara. Selain itu juga kita perlu paham bahwa Persib Bandung bukanlah tim yang bermain sepak bola indah, kecuali di beberapa pertandingan terakhir musim ini karena mereka telah dipastikan menjadi juara. Terus sebetulnya apa sih kunci kesuksesan dari Persib sehingga mereka bisa kembali menjadi juara? Kalau menurut hemat saya yang pernah saya katakan sebelumnya, yang kuncinya ada di sang pelatih Boyan Hodak. Yang bisa berkomunikasi secara baik dengan para pemain, tentu juga dibantu dengan para pemain senior yang berada di dalam klub. Dan juga yang bisa memanfaatkan sumber daya pemain yang dia punya. Jadi bagi seorang pelatih sebetulnya dia tidak boleh mengeluh pada saat timnya menghadapi badai cedera. Dan itu juga yang dilakukan oleh Boyan Hodak. Dan jangan lupa loh, David Da Silva ini tidak selalu bermain bagi Persib. Memang dia mencetak gol tadi kan, mencetak 1 gol. Tapi dia adalah top skor dari musim lalu. Tanpa David Da Silva yang selalu bermain, ya kan, artinya tanpa kehadiran David Da Silva dalam beberapa pertandingan, Persib masih bisa meraih kemenangan
dan juga mengoleksi banyak poin. Nah, ini jelas adalah peran dari pelatih yang bisa menempatkan pemain lain di posisinya David. Ada kadang-kadang Rian Kurnia, ada juga Tyrone Delpino, bahkan Ciro pun bisa bermain di posisi tersebut. Belum lagi kita tahu Ciro Alves yang dalam 2 musim terakhir jumlah asisnya double digit. Ya, dia juga adalah pemain yang kita tahu sebelumnya di klub sebelumnya itu diandalkan untuk mencetak gol kan. Tapi di Persib dia diminta untuk bermain sebagai team player. Jadi dia juga harus memberikan umpan-umpan kepada siapapun pemain yang sudah mencari ruang di area kotak penalti pertahanan tim lawan. Jadi memang kesatuan di antara para pemain Persib ini bisa terjalin pada saat memang timnya punya pelatih yang bisa memahami kebutuhan juga dari timnya dan juga keterbatasan dari para pemain. Artinya begini, pada saat memang Boyan Hodak melihat bahwa ada seorang pemain yang tidak fit, maka tentu dia tidak akan memaksakan pemain tersebut untuk bermain. Bahkan Boyan Hodak dari awal musim sudah sering melakukan rotasi di lineup yang pernah juga saya jelaskan sebelumnya di beberapa konten dari channel YouTube Triple B, mulai dari pertengahan musim, bahwa Boyan Hodak sering melakukan rotasi untuk membentuk yang namanya kedalaman squad. Dan ternyata itu berhasil, karena jelang musim berakhir Persib dengan sisa beberapa pertandingan sudah dinobatkan menjadi juara, karena pada saat itu Dewa United dan juga Persebaya Surabaya gagal meraih kemenangan. Namun selain itu juga kita perlu memahami bahwa Persib punya tembok pertahanan yang solid. Dengan adanya Gustavo Franca yang mencetak gol juga di pertandingan yang baru saja selesai. Ada Nick Kuipers yang pernah saya katakan di channel ini dan juga pada saat saya siaran di Indosiar pertandingan Persib, bahwa Nick Kuipers adalah salah satu pembelian pemain asing terbaik bagi Persib Bandung dan pemain yang bertahan lama di Persib Bandung. 5 tahun ya. Dia gabung ke Persib itu sejak tahun 2019. 2019. Dan saya masih ingat pada saat itu dia berduet dengan Ahmad Jufrianto kan. Kan juga masih sering bermain ya. Bahkan dia juga pernah berduet dengan Victor Igbonevo. Dia juga pernah bermain dengan skema 3 center back pada saat Persib dilatih oleh Luis Mia. Tapi performanya konsisten aja. Dia punya kemampuan reading the game yang bagus. Dia bisa memberikan umpan-umpan yang akurat dari ruang pertahanan seperti yang tadi beberapa kali kita lihat di pertandingan melawan Persis Solo. Dan juga ada pemain seperti Kakang yang menurut saya permainannya jauh berkembang musim ini. Pemain muda bagus sekali nih pemain, dan saya nggak tahu apakah dia masuk nominasi atau enggak ya, pemain muda terbaik. Saya nggak tahu, saya nggak ngecek itu. Tapi dia juga adalah pemain muda yang bersinar lah musim ini selain juga pemain-pemain lainnya. Dan feeling saya nanti dia akan masuklah ke dalam skuad timnas Indonesia U23 yang segera nanti akan dibentukkan, karena akan ada SEA Games, akan ada Piala AFF U23, dan juga tentunya nanti timnas Indonesia U23 akan bermain di babak kualifikasi untuk lolos ke Piala Asia U23. Jadi sebetulnya Persib juga punya banyak pemain muda yang bersinar. Ada juga Robbie Darwis. Walaupun Robbie Darwis tidak selalu mendapatkan menit bermain karena ketatnya persaingan di lini tengah, sebab adanya juga Matteo Kocijan sebagai pemain asing yang memang sering diprioritaskan lah untuk turun dari awal. Tapi kan di atas semua keberhasilan ini kita juga perlu melihat peran dari supporter, yaitu teman-teman yang juga merupakan follower atau subscriber dari channel YouTube Triple B, yaitu kalian yang merupakan fans dari Persib Bandung. Karena dengan totalitas kalian mendukung tim kesayangan Anda, dengan demikianlah kita melihat para pemain itu termotivasi di setiap pertandingan. Dan walaupun saya juga sering mendengar bahwa teman-teman yang merupakan fans dari Persib itu sering mengkritik, itu sah-sah saja, asalkan kritikan itu sesuai dengan realita. Jangan juga kalian mengkritik secara sarkas atau bahkan sampai menghina atau menghujat pemain dari tim yang memang Anda support. Karena ya para pemain ini bukan robot kan, kadang-kadang performa mereka juga bisa down, dan itu juga sering saya jelaskan di channel ini. Jadi kita juga perlu pahami pada saat kita ingin memberikan kritikan kepada siapapun lah ya, itu apakah pelatih atau pemain, ya kita juga harus memberikan kritikan sesuai dengan data dan fakta yang biasa saya lakukan di channel ini. Dan juga yang saya senang seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, bahwa teman-teman yang merupakan fans dari Persib gak baperan. Wah kalau nggak repot juga saya kalau membuat analisa tentang Persib, kemudian banyak fansnya yang marah pada saat saya mengkritik secara real. Tapi kritikan ini kan juga bisa sebagai bentuk evaluasi dari yang bersangkutan, dan itulah yang saya pikir dilakukan oleh Boyan Hodak pada saat dia masuk ke dalam tim ini, ke Persib, yaitu kelemahannya berada di
lini pertahanan. Maka itu sekarang lini pertahanan dalam 2 musim terakhir solid. Padahal Nick Kuipers tidak berduet dengan pemain yang sama kan. Sebelumnya tuh musim lalu Alberto, musim ini Franca. Tapi bagus juga, dan Franca juga adalah pemain yang produktif, 6 gol loh. Tapi saya nggak tahu benar gak sih itu bahwa Franca juga akan meninggalkan Persib. Wah, jika Franca akan meninggalkan Persib, kemudian juga Nick Kuipers yang saya baca di IG-nya baru tadi, dia juga sudah menyatakan farewell. Wah, artinya banyak pemain dari Persib yang akan meninggalkan Persib. Ini sesuatu yang tidak pernah saya duga sih, karena biasanya tim yang menjadi juara tuh akan mempertahankan mayoritas para pemainnya. Tapi nanti tentu akan ada penjelasan dari manajemen, dan saya juga telah mengundang salah satu orang dari manajemen Persib Bandung yang saya harapkan nanti bisa datang ke studio channel YouTube Triple B untuk membahas lah tentang rencana dari Persib Bandung musim depan dan juga keberhasilan dari Persib Bandung musim ini. Tapi biar bagaimanapun kita juga bisa melihat bahwa di belakang tim yang kuat juga ada manajemen yang sehat. Nah, ini lebih penting lagi. Karena manajemen yang sehat juga menjamin dan tentunya menjaga kesejahteraan dari para pemain. Sehingga para pemain bisa fokus di atas lapangan untuk menjalankan tugas mereka. Dan para pemain tahu. Para pemain dari Persib tentu tahu bahwa ekspektasi dari fans Persib selalu tinggi, dan itu wajar karena Persib adalah tim besar. Persib adalah salah satu brand besar di dunia. Bahkan saya pernah melihat salah satu survei di sosial media di mana dari segi engagement ya, atau dari segi interaksi di sosial media, Persib Bandung itu salah satu yang terbesar. Ini dari seluruh dunia loh ya, jadi bukan saja dari Indonesia. Ada juga Real Madrid, ada juga Manchester United. Jadi Persib itu termasuk salah satu tim yang engagementnya atau interaksi di sosial media itu sangat masif. Kalau bagi saya sih bukan saja di sosial media, tapi juga di real life, di kehidupan sehari-hari. Bahkan pekan lalu saya ada mengisi bensin di salah satu SPBU di Jakarta. Ternyata yang melayani saya adalah Bobotoh. Bahkan dia menanyakan banyak hal tentang Persib, tentang bagaimana rencana musim depan. Tapi kan saya bukan bagian dari manajemen, nah saya kan nggak tahu. Dan saya juga sebetulnya bukan fan dari Persib, tapi begitu banyak saya ketemu Bobotoh. Kalau nggak di supermarket, kalau nggak di minimarket, kalau nggak di tempat-tempat lain. Jadi memang saya melihat bahwa fans dari Persib ini menyebar kemana-mana. Bahkan pada saat saya pernah ke Singapura 2 tahun yang lalu, di sana pun saya ketemu. Saya nggak tahu nih orangnya nonton atau nggak. Saya ketemu juga Bobotoh juga. Jadi luar biasa memang kalian, dan tentu kalian juga harus menjaga ketertiban di dalam stadion. Tadi juga saya melihat beberapa kali itu kan pertandingan terhenti. Nah, itu juga harus dijaga karena ya pasti akan kena sanksi. Karena kan tidak diperbolehkan tuh ada flare yang menyala. Tapi ya sebetulnya bukan saja di pertandingan Persib sih, tapi di pertandingan-pertandingan lainnya juga akan ada. Tapi ini sebetulnya harus dijaga oleh semua kalangan supporter. Gak boleh seperti itu karena membahayakan para pemain. Kalau dalam hal melakukan selebrasi setelah pertandingan berakhir, itu hal yang berbeda. Ya dong, karena pertandingan sudah berakhir. Kalau nggak, pertandingan akan tertunda. Bahkan tadi pertandingan tidak diselesaikan, walaupun hanya tersisa beberapa menit. Tapi ya tentu supporter adalah bagian yang penting dan adalah pemain ke-12. Jadi dengan adanya supporter, itu juga yang akan membangkitkan dan menjaga motivasi dari para pemain. Dan saya pikir dalam hal ini Persib Bandung memberikan contoh bahwa jika tim berjuang habis-habisan, jika para pemain itu fokus di atas lapangan, maka apapun bisa terjadi. Artinya tidak ada yang mustahil, karena Persib Bandung adalah tim kedua setelah Bali United yang berhasil menjadi juara 2 kali secara beruntun. Tapi yang lebih spesial dari Persib adalah mereka menjadi juara secara beruntun dengan format yang berbeda kan. Jadi pada saat Championship Series itu lebih berat sebetulnya karena ada pertandingan tambahan. Iya dong, karena pada saat itu saya masih ingat Borneo FC itu menurun performanya, tapi Persib stabil. Dan musim ini dengan format full competition 34 pertandingan, Persib bisa kembali menjadi juara. Dan bagi saya selain Tyrone yang adalah best player dari Persib Bandung, saya melihat juga ada pemain-pemain lain yang memberikan kontribusi yang luar biasa. Salah satunya adalah Rahmat Irianto yang sangat disayangkan cedera ya. Karena pemain ini sempat bermain baik di posisi fullback sebelah kanan. Dan saya pikir seandainya Rahmat Irianto itu fit, maka bisa saja dia juga dipanggil ke Timnas Indonesia untuk mewakili Persib Bandung. Tapi saya pikir tentu nanti di Garuda Calling yang selanjutnya bisa juga nanti ada pemain dari Persib yang dipanggil. Tapi yang paling penting adalah di Timnas, pemain-pemain akan dipanggil sesuai dengan kebutuhan dari Timnas. Tapi untuk saat ini, saya pikir tidak salah juga jika teman-teman yang merupakan fans dari Persib merayakan atau berselebrasi dengan keberhasilan Persib. Dan besok saya akan tampil di program live reaction di Liputan 6 Sport untuk memberikan analisa saya pada saat ada pawai dari Persib berlangsung. Rencananya tuh mulai dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore kalau nggak salah itu live reactionnya. Nah, saya akan masuk
di pertengahan atau mungkin pada akhirnya. Jadi saya harapkan teman-teman juga akan menonton live reaction tersebut, dan kita tunggu nanti musim depan tim mana yang akan menjadi juara. Apakah Persib hat-trick, atau mungkin akan ada tim lain yang menjadi juara, atau mungkin akan ada tim baru yang menjadi juara di Liga 1. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola. Itu dia ulasan ataupun perbahasan daripada Bung Binder berkenaan dengan Persib Bandung, guys. So kita dapat lihat dia memberikan pendapatnya berkenaan dengan pemain terbaik yang sepatutnya diberikan kepada Tyrone Del Pino, guys. Di mana yang dimaklumkan tadi, Tyrone Del Pino sebelum ini adalah pemain utama Persib Bandung, tetapi beliau injured ketika free season, menyebabkan dia injured sepanjang musim, guys. Dan selepas itu, apabila recovery dia, Persib telah pun mengambil pemain daripada Italia tu kan, yang bermain untuk Juventus tu, dan Tyrone dia dipinjamkan di kelab Thailand, dan seterusnya dia kembali menjadi pemain inti. Dan walaupun dia tak pernah main satu perlawanan Liga 1 pun, tetapi beliau cepat untuk adapt kepada suasana Liga 1 Indonesia, dan beliau telah menjaringkan 18 gol dalam Liga 1, dan juga 3 gol tak silap dalam SCL 2 di Liga Juara Asia 2. Wow, ini satu kontribusi yang sangat baik lah oleh Tyrone Del Pino. Walaupun baru musim pertama telah pun menjaringkan 18 gol. 18 gol daripada pemain tengah itu sesuatu yang baik lah, guys. Memang terbaik. Dan juga Boyan Hodak, walaupun kita dapat lihat pemain-pemain kalau Liga 1 ni dia ada 34 perlawanan. Jadi memang banyak perlawanan, menyebabkan pemain mungkin akan menghadapi kecederaan, dan rotasi pemain tu sangatlah perlu. Dan kebijaksanaan Boyan Hodak ini telah pun menggunakan pemain-pemain yang ada untuk dibuat rotasi. Kedalaman pemain untuk menggantikan pemain utama sangat bagus, dan di mana yang Bung Binder sebutkan tadi, ia adalah macam mana manage player tu. Ada juga kita dapat lihat tim-tim besar mempunyai pemain-pemain bintang, tetapi komunikasi antara pemain tersebut dan juga coach ni menyebabkan motivasi pemain tidak dapat maksimum ketika bermain, guys. Jadi ini juga adalah salah satu daripada kebijaksanaan Boyan Hodak, guys. Alright, guys, itu dia apa pendapat teman-teman berkenaan dengan perbahasan yang dibuat oleh Bung Binder tadi berkenaan dengan Persib. Dan kita tunggu musim hadapan, kerana ramai juga pemain-pemain yang akan meninggalkan Persib. Sepertinya Nick Kipers setelah 6 ataupun 7 tahun bersama Persib Bandung, beliau akan meninggalkan Persib. Kemungkinan akan ada pemain-pemain baharu, guys, untuk menggantikan Kipers. Dan juga kalau kita lihat tadi, Gustavo Franca juga mungkin tidak kekal, walaupun dia baru bermain dalam 1 ataupun 2 musim saja, dan dia juga akan meninggalkan Persib Bandung. Kita dapat lihat juga ada rumours berkenaan dengan pemain-pemain baru yang akan masuk menggantikan pemain-pemain ini. So apa pendapat teman-teman? Jika ada berita-beritanya, teman-teman boleh tinggalkan komen di kolom komentar di bawah, guys. Kita nak tunggu adakah Persib Bandung mampu untuk melakar hat-trick kejuaraan Liga 1 Indonesia, guys, pada musim hadapan. Okay, guys, itu saja aku punya reaksi kepada video daripada channel Bung Binder. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin untuk aku react kepada video, boleh cadangkan, boleh tinggalkan link ataupun komen di kolom komentar di bawah, guys. Okay, guys, terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tinggalkan like. Pada teman-teman yang telah pun subscribe, aku ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak. Kita menghampiri 100,000 subscribers, mungkin dalam 10,000 yang terakhir sahaja ni, guys. Mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Kita akan buat banyak lagi reaksi, InsyaAllah, guys. Kita jumpa dalam video akan datang, guys. Assalamualaikum.